Gimana nak kontrak dengan perusahaan bolo-bolo? Bos mereka tiba-tiba nolak kerjasama sama kita, Pak. Loh, kok bisa? Kemarin kan tinggal tahap akhir. Aku juga nggak tahu. Mana ya nak, perusahaan kita ini udah mau bangkrut. Kerjasama dengan mereka ini adalah harapan terakhirnya kita. Tenang aja, Pak. Aku akan ngusahain supaya perusahaan kita bisa kerjasama sama perusahaan bolo-bolo. Terus persiapan pernikahan kamu dengan Ellen apa kabar nak? Kayaknya aku mau batalin rencana pernikahan ini, Pak. Kenapa nak? Papa dengan papanya Ellen itu udah temenan lama. Kamu jangan dadakan batalin rencana ini. Papa kan jadi nggak enak sama papanya Ellen nak. Aku dari awal emang gak suka sama Ellen. Karena papa nyuruh aku pacaran sama Ellen buat bantu perusahaan. Ini makanya aku terpaksa buat pacaran sama Ellen, Pak. Tapi untuk menikah, kayaknya aku gak sanggup. Kalau aku harus seumur hidup sama orang yang gak aku suka. Pokoknya pernikahan kalian tetap harus berjalan sesuai rencana nak. Perusahaan kita masih belum stabil. Dan sekarang kerjasama dengan perusahaan bolo-bolo pun gagal. Kamu harus nyelesain masalah ini baru kita bicarakan lagi. Oke, aku akan urus kerjasama ini. Kalau aku berhasil, papa harus nurut sama aku ya buat batalin pernikahan ini. Iya, selesaikan aja dulu. Aku harus bisa urus kerjasama sama perusahaan bolo-bolo. Aku datangin aja deh sekarang. Ken, tolong urus penjualan dengan PT SCJ ya. Oke, nanti aku ketemu dengan pihak marketingnya. Ayon, Kok kamu bisa ada di sini? aku mau ketemu sama pemilik perusahaan bolo-bolo ini. Ibu Ayon ini pemilik perusahaan bolo-bolo. Jadi, kamu ya, Yon? Aku mau ngomong tentang kerjasama perusahaan Matahari sama perusahaan bolo-bolo. Sorry, aku nggak ada waktu. Please, aku udah nyari kamu 10 tahun. Paling enggak, kamu kasih waktu aku 1 jam aja. Kamu nyariin aku nggak salah denger nih. Kok kamu jadi berubah sih? Berubah. Aku emang gini kok, kamu aja yang nggak tahu sifat aku kayak gimana, malah ngatain orang berubah. Hah? Kamu marah sama aku? Ya pikir aja sendiri. Ya udah, aku besok balik lagi ya. Kamu tenangin diri dulu aja sekarang. Gak usah balik lagi, aku nggak mau ketemu sama kamu. Ya udah, aku pergi dulu ya. Kamu kasar banget sih sama dia. Biarin aja. Aku mau ketemu sama Ayon, bisa nggak? Kamu datang lagi? Ayon lagi di luar kota, lagi ngurus kerjaan. Dia balik kapan? Masih belum tahu kerjaannya selesainya kapan. By the way, aku mau tahu, kamu kenal sama Ayon dari mana? Dia sahabatnya pacar aku. Pacar kamu kok bisa kenal sama Ayon? Kalau itu aku nggak bisa cerita, kamu tanya sendiri aja ya sama Ayon. Ya udah deh. Pagi, Ayon udah balik. Udah, dia ada di ruangannya. Aku mau ketemu sama Ayon, boleh? Ya udah, ayo aku antar ke ruangannya. Oke. Yon, ini Jay mau ketemu. Kok kamu asal bawa orang sih ke ruangan aku? Kasian Yon, dia udah seminggu bolak-balik nyariin kamu terus. Kamu nggak nyerah ya? Aku bener-bener butuh Yon, kerjasama sama perusahaan kamu. Kayak nggak ada perusahaan lain aja yang bisa diajak kerja sama. Ini kalau Ellen tahu, dia nggak marah apa? Jadi, kamu gak mau kerjasama sama perusahaan aku karena Ellen? Kamu kenapa diam aja? Aku males berurusan dengan Ellen lagi. Emangnya kenapa sama Ellen? Kamu nggak tahu yang bikin aku dikeluarin dari sekolah itu Ellen. Awalnya aku emang curiga sama Ellen. Tapi Ellen aja gak tahu kalau kamu dikeluarin dari sekolah, Yon. Emang Ellen yang bikin aku dikeluarin. Dia nemuin aku dan ngasih tahu semuanya ke aku. Dia kasih tahu apa? Jadi ini rumah kamu. Jelek ya? Kenapa kamu kesini? Ya, aku cuma mau bilang, kamu pergi aja dari kota ini. Aku nggak mau kamu ketemu lagi sama Jai. Jangan-jangan yang bikin aku dikeluarin dari sekolah kamu ya, Len? Iya, aku. Kenapa kamu sampai kayak gini, Len? Karena kamu pacaran sama Jai. Aku nggak pacaran sama Jai. Dia kemarin itu bohong supaya buat nolongin aku. Aku nggak peduli itu bohong apa enggak. Intinya, aku nggak mau kamu deket-deket sama Jai. Aku bisa kok jaga jarak sama Jai tanpa harus keluar dari sekolah, Lon. Kamu pikir aku akan percaya? Pokoknya, kalian harus pergi dari kota ini. Papaku udah ngatur supaya kamu nggak akan keterima di sekolah di kota ini. Begitu pula mamamu, nggak mungkin dapat kerjaan di kota ini. Kamu jahat banget sih. Ya, emang aku jahat. Terus kenapa? Nggak suka? Makanya jadi orang kaya dong. Apa? Jadi benar semua ini karena Ellen? Pantesan aku loh ke rumah kamu, tapi kamunya nggak ada. Kamu pindah kemana? Aku pindah ke Surabaya. Niat mamaku mau numpang di rumah keluarga. Ternyata keluarga pun waktu kita lagi susah, mereka nggak mau nolongin kami.
Dan akhirnya kita pun jadi pemulung. Aku nggak bisa sekolah lagi, aku nggak punya tempat tinggal. Berapa saat kemudian, mamaku sakit. Aku nggak punya uang buat ngobatin mamaku. Dan akhirnya aku hidup sendiri sampai sekarang. Kamu menderita banget ya. Maafin aku ya. Semua karena aku. Ya, awal-awal aku merasa menderita. Tapi dipikir-pikir, kalau aku nggak jadi pemulung, aku nggak bisa jadi kayak sekarang. Maksudnya? Ya, aku dipertemukan sama sahabat aku Cela, kita jadi mulung bareng. Dan produk yang aku jual sekarang itu terinspirasi dari barang bekas. Dan akhirnya aku bisa punya perusahaan sebesar ini. Hebat ya kamu. Walaupun kamu terpuruk, kamu masih berusaha, Yon. Terdorong sama keadaan soalnya. Please, aku butuh banget kerjasama sama perusahaan bolo-bolo. Supaya aku gak dijodohin sama Ellen. Apa? Kamu dijodohin sama Ellen? Kirain kamu emang pacaran sama Ellen, terus sengaja bikin Ellen marah dengan pura-pura pacaran sama aku. Apa? Kamu mikir kayak gitu? Enggak, aku gak suka sama Ellen. Tapi karena papanya dia temenan sama papa aku, dan mereka nolong perusahaan papa aku jadi terpaksa pacaran sama Ellen. Please Yon, tolong aku. Aku gak mau nikah sama Ellen. Ya udah deh, aku mau kerja sama perusahaan kamu. Beneran? Ya udah, ayo kita tanda tangan kontrak sekarang. Gak sabaran banget sih kamu. Ya, nanti kalau kamu berubah pikiran lagi gimana? Enggak, tenang aja. Kenapa kamu nggak mau dijodohin sama Ellen? Kan kalian udah pacaran lama, masa nggak ada sih tumbuh perasaan sama sekali? Karena aku udah suka sama orang lain.